Baik Pak M. Jimmy, selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat. Terkait ini Pak, isu yang berkembang saat ini pasca Pilpres dan dengan digulirkannya kubu Prabowo ke Mahkamah Konstitusi yang protes atas kemenangan Pak Jokowi dan JK ini, ada isu seolah-olah setelah ketetapan MK nanti ada satu kerusuhan di Indonesia. Menyikapi ini gimana tanggapan Pak? Baik, terima kasih Pak Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama keluarga dan PDI Perjuangan mengucapkan kenangan hari baik yang baik. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin kepada seluruh pendengar RRI dimanapun saudara berada. Supaya diketahui Pak Abrar, kalau kita bicara dari tentang yang namanya konstitusi, kita tidak boleh menyalahkan siapapun dalam konteks bagaimana kita mencari sebuah keadilan. Itu pertama. Nah, kalau pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ini menempuh jalur Mahkamah Konstitusi, itu sudah tepat. Kenapa saya katakan tepat? Itulah salurannya. Itulah jalan yang terbaik. Karena kita sebagai rakyat yang harus tunduk dan patuh kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara yang sama-sama kita cintai ini. Terus yang kedua, kalau ada rumor yang beredar bahwasannya pasca putusan MK itu nanti, saya mau menghimbau, kita kembalikan roh ini kepada roh kebangsaan. Inilah endingnya. Nah, pesta ini sudah usai. Penetapan pemenangnya sudah ada. Mari kita menghargainya bersama-sama. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya ada pelajaran politik, pelajaran demokrasi. Sejauh ini kan dalam keputusan MK tidak pernah menganulir keputusan telah memenangkan tadi. Terkait dengan itu, saya pikir kalau untuk pembatalan daripada hasil rekapitulasi KPU itu tidaklah gampang Pak. Karena KPU juga bekerja sesuai dengan prosedur. Ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya. Jadi mereka juga sudah siap. Jaranglah terjadi yang namanya pemilihan bupati ulang, pemilihan gubernur ulang, pemilihan wali kota ulang, apalagi pemilihan presiden yang kita tahu biayanya ini luar biasa mahal dan ini dibebankan kepada APBN. Jadi di sini nanti saya pikir bukan kesalahan. Ini ruang demokrasi yang belum tertata secara baik, harus kita perbaiki itu dan bersama-sama pula kita memperbaiki dan membetulkan aturan cara berdemokrasi yang baik seperti ini. lebih memperbaiki kinerja KPU, Pak ya. Ya. Kemudian kan kita tahu Pak, di masa kampanye itu kan ada digulirkan juga black campaign. Kemudian seolah-olah antara Muslim dan Muslim diadu nih, kubu Jokowi gimana, Prabowo gimana. Terkait itu Pak, konteks Indonesia dengan ideologi Pancasila dan NKRI, Bapak lihat gimana nih? Indonesia ini kan diselenggarakan dengan satu azas, satu filosofi, satu ideologi. Ideologinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kalau kita bicara soal Muslim non-Muslim, ada orang non-Muslim lah dia maka menjadi Indonesia yang berbineka tunggal ika itu. Makanya kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan asas dan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa kita. Satu-satunya jalan untuk tidak berpecah belah, tidak terkoyak-koyak, kita kembali kepada roh Pancasila itu sendiri. Saya pikir kita tidak boleh menelan mentah-mentah seluruh isu, apalagi ini yang berkaitan langsung dengan isu sara, agama. Itu mesti kita saring. Kalau kita tarik lagi dengan black campaign yang disampaikan oleh kandidat-kandidat lain selain pasangan kita, kemarin si A ini bukan beragama ini, si B ini bukan berkeyakinan itu, saya berpikir, loh, udah jelas kok Pandeng Padar mendirikan negara ini dengan asas ideologi Pancasila yang jelas. Artinya Indonesia bukan negara agama, tapi mengakui ada keberadaan agama. Iya, itu persoalannya Pak, yang kadang-kadang kurang tersosialisasikan. Sila pertama ditaruh ketuhanan yang Maha Esa. Di situ hubungan kita kepada Tuhan. Orang Islam, caranya dengan menjalankan syariat Islam secara baik. Begitupun yang non-Muslim. Saya pikir sudah jelas di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Digalilah kalimat itu. Yakin dari pendiri bangsa ini sudah mengakomodir semua. Sudah terakomodir semua kepentingan suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, untuk mencerminkan sebuah negara yang benar-benar baldatun thayyibatun warabun ghafur itu di sila kelima, maka ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradil. Kalau kita sudah mampu bertuhan secara baik, kalau belum minallah kita baik dengan sila pertama, maka kita masuk sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan loh. Kemanusiaan itu sangat telak hukumnya dengan ajaran yang kita anut, yang dianut oleh Muslim, hablum minan nas.
kemanusiaan, betul? Toleransi dengan sesama agama orang kita harus toleransi, sesama suku bangsa harus saling menghargai. Bahwa ketika kita membicarakan kita punya paling bagus secara komunal, itu sah-sah saja. Tapi ketika kita sudah masuk di ruang publik, apalagi itu di ruang negara, kita tidak boleh lagi mengatakan Konghucu tidak baik, Kristen tidak benar, Buddha tidak betul. Itu sangat salah. Kalau kau mau bicara secara komunal, silahkan kau bicara di surau, silahkan kau bicara di gereja, silahkan bicara di masjid, di kelenteng, di pura, di kuil. Dalam kehidupan beragamanya. Tapi ketika kamu keluar di ruang publik, di tengah-tengah masyarakat, kita mesti bicara bicara sesama kita. Hablum minanas terkait di situ. Jadi sila kedua itu sudah sangat mencerminkan bahwa kita ini harus menghargai perbedaan itu. Maka disebutlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus menggali Pancasila sebenarnya. Harus digali. Pancasila itu jangan hanya dihafal, harus dimaknai apa itu Pancasila. Nah, ketika kita sudah masuk sila yang kedua kelar, baru kita masuk ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa mencapai negara yang gemah ripah roh jenawe itu kalau kita tidak bersatu? Setelah bersatu kita ini baru kita musyawarah. Dimaktub di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Duduk bersama, kau suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Ini loh masalah bangsa kita. Ini loh yang harus kita lewati. Harus begini loh kita, supaya kita ini bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah demokrasi Pancasila itu. Nah, kalau 4 sila ini sudah terjalankan secara baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya dengan sila kedua baik, persatuan Indonesianya di sila ketiga baik, permusyawaratan rakyatnya di sila keempat baik. Apa tidak mungkin tercapai kalimat di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sering kita katakan di dalam dunia Islam negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau negara yang gemah ripah loh jenawi. Artinya permasalahan di Indonesia saat sekarang ini yang terjadi ada penurunan dikarenakan kurang. Karena kurang memahami, hanya menghafal. Dan malah sekarang kurikulum kita tidak lebih mempertegas untuk bagaimana mempelajari Pancasila secara baik. Buktinya P4 kita sudah dihapus. Kemudian sekarang nih Pak berkembang seperti di koran dan juga di media sosial. Ya. Ada ajakan dari organisasi ISIS nih Pak, yang di Irak, ISIS ya. yang mengajak umat Muslim di Indonesia untuk bergabung kepada mereka, untuk mengadakan membangun suatu khalifah di dunia, khalifah Islam. Ya. Terkait itu ada sekitar 1.000 warga Indonesia yang sudah bergabung. Ini gimana menurut Bapak? Saya atas nama pribadi, keluarga dan partai politik dan rakyat Indonesia menyampaikan kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur mungkin bergabung dengan yang namanya ISIS, tolong berpikir kembali kawan, kembali saudara, kembali kepada rule, kembali kepada garis negara. Karena ISIS ini kan orang di luar sono, masa kita jadi yang kebakaran jenggot, ngurus negara sendiri aja belum genah-genah, lalu mau ngurusi yang begitu, yang di Suriah, yang di Irak, yang di mana? Mau ya stop itu, negara harus hadir di sini, stop ini barang. Yang 1.000 ini pertama tangkap. Negara harus hadir, harus tegas. Kapan perlu cabut dia punya kewarganegaraan. Jangan sampai berkembang. Jadi haknya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus dilaksanakan dulu. Harus laksanakan dulu. Jangan terus tiba-tiba tidak puas dengan pemerintah, lalu dipelintir-pelintir ini agama, dipelintir-pelintir ini suku bangsa, memuat suatu muatan, membawa aliran dan ajaran yang sesat. Ini tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang seperti ini. Ini kan sudah rasis. Ini sudah membeda-bedakan, tidak boleh. Malah mengajak perang. Adakah agama mengajak perang? Saya mau tanya, agama apa yang ngajak perang? Seluruh agama mengajarkan kebaikan. Bahkan dia ngajak perang. Membantu perang. Wah, enggaklah, jihad itu ada jalannya, bos. Ada jalannya, Pak. Bukan jihad itu sembarang jihad. Kalau gereja kau sudah dibakar orang, mungkin kau bisa lihat, atau surau masjid kau sudah dibakari orang.
Mungkin saja lah. Tapi kalau baru sekadar untuk Irak, Suriah, waduh, kebangetan dong. Kelarkan dulu di negara ini. Jangan kita langsung lalu nak tepuk dada. Macam ye kata Melayu Pontianak. Saya tidak terima itu dan saya harap negara hadir tegas dalam hal ini. Karena ini bibit yang tidak baik. Cabut kewarganegaraannya, tangkap ini, tangkap. Ini anggap saja teroris. Dan terakhir Pak, terkait nanti setelah penetapan MK, kemudian Jokowi ditetapkan Pak ya, sebagai presiden dan akan membentuk kabinet. Kira-kira apa yang Pak harapkan? Ini soal harapan daerah, Pak. Saya juga sudah cukup bincang-bincang dengan Pak Hasto. Saya ya komunikasi lah sebagai orang yang sekarang duduk di tim penyusunan kabinet. Bahwasanya ya kami di daerah tidak terlalu banyak harap apalah dengan pusat. Tapi tolonglah proporsional dan profesional. Kami tidak banyak nuntut di daerah, Pak. Yang kami tuntut pertama, infrastruktur listrik kami, jalan kita, pelabuhan kita. Pelabuhan ini ada dua macam, ada udara, ada laut. Itu saja sebenarnya. Lalu karena kita ada di negara yang bagian front terdepan dengan negara-negara lain ini, perbatasan dengan Brunei Darussalam dan Malaysia, bagaimanalah perilaku negara pusat ini dalam hal ini untuk daerah-daerah perbatasan ini? Jangan kita biarkan dia miskin begitu. Tolong cepat dibangun. Karena kalau tidak dibangun cepat, sumber daya alamnya pun itu, sumber daya manusianya pun. Kita khawatir mereka kiblatnya berputar kepada negara tetangga yang dengan kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ya tentu mereka tergiur. Nah untuk tidak mereka menyeberang ke sana, negara mesti tampil di situ. Beri kemaslahatan, beri lapangan pekerjaan, caranya pemberdayaan rakyat itu sendiri. Bapak optimis bahwa nanti Pak Jokowi akan memperhatikan Kalbar. Dan juga kan Kalbar pernah dikunjungi beliau dan beliau menang di Kalbar. Insya Allah Pak, kalau Kalimantan Barat ini tetap jadi fokus Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Bukan hanya Kalbar sebenarnya. Kalau Pak Jokowi dan Yusuf Kala, karena kalau kita lihat dia punya visi dan misi itu, Indonesia hebat. Indonesia hebat ini kan cakupannya begitu luas. Nah, bayangkan saja di visi misinya. Yang berkaitan dengan kepentingan halayak hidup orang banyak, harkat hidup orang banyak ini. Harus segera dibenahi. Infrastruktur, saya katakan saya, kesehatannya, pendidikannya, lapangan pekerjaannya. Itu sangat penting dan ini akan dikerjakan Jokowi. Kenapa beliau ini mengambil ekonomi kreatif dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena selama ini kan kita lihat sedih kita di negara-negara luar, tenaga kerja kita, TKI kita dihina, kadang dinista, kadang dicederai segala macam. Ini kan jadi perhatian kita bersama. Kalau sudah ada ketetapan MK tadi, sudah penetapan, artinya kembalilah kita bersatu kembali. Ya. Sama-sama untuk membangun bersama. Iya. Kalimat terakhir saya yang saya sampaikan Pak, artinya himbauan saya kepada seluruh warga bangsa ini, apapun itu hasilnya, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi nanti Menang Joko Widodo Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan lagi. Jangan lihat cat warna bajunya apa. Jangan lihat bendera partainya apa. Jangan lihat sukunya siapa. Jangan lihat agamanya apa. Tapi marilah kita lihat di dalam seluruh badan itu, seluruh raga itu adalah badan Indonesia Raya yang sama-sama kita rindukan. Untuk itu kita harus menjaga ini, mengawal ini. Kembalilah kepada kiprah kita kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, agar negara ini terus ada dan bisa dipertahankan ada sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita dan generasi-generasi seterusnya. Saya sangat tidak berharap negara ini berhenti, apalagi bubar. Kita sangat berharap negara ini terus dan terus ada untuk anak, cucu, dan keturunan kita selanjutnya. Saudara, demikian tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua DPD Partai PD Perjuangan Provinsi Kalbar, M. Jimmy SH. Terima kasih atas perhatian Anda.